Baik, selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Komang Budiani, absen 5 dari kelompok 8 akan membahas materi tentang temuan audit. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi temuan audit. Menurut ISO 9000, temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Selanjutnya ada sifat temuan audit. Temuan audit bisa memiliki bermacam-macam bentuk dan ukuran. Misalnya, temuan-temuan tersebut dapat menggambarkan yang pertama, tindakan-tindakan yang seharusnya diambil tetapi tidak dilakukan, seperti pengiriman dilakukan tetapi tidak ditagih. Yang kedua, tindakan-tindakan yang dilarang, seperti pegawai yang mengalihkan sewa dari perlengkapan perusahaan, kontrak pribadi untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, tindakan-tindakan yang tercela, seperti membayar barang dan perlengkapan pada tarif yang telah diganti dengan tarif yang lebih rendah pada kontrak yang lebih menguntungkan. Yang keempat, sistem tidak memuaskan, seperti diterimanya tindak lanjut yang seragam untuk klaim asuransi yang belum diterima pada klaim tersebut bervariasi dalam jumlah yang signifikan. Dan yang terakhir, ekspor-ekspor risiko yang harus dipertimbangkan. Baik, materi yang kedua yaitu Standard for the Professional Practice of Internal Auditing atau SPPIA. Standard for the Professional Practice of Internal Auditing atau SPPIA dalam standar 2310 menyatakan auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, andal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. Praktik Advisory 2410 dari standar kriteria komunikasi memperluas arahan ini menjadi yang pertama, komunikasi akhir penugasan bisa mencakup informasi, latar belakang, dan ringkasan. Yang kedua, hasil-hasil harus mencakup observasi, kesimpulan atau opini, rekomendasi, dan rencana-rencana tindakan. Yang ketiga, observasi adalah pernyataan fakta yang berkaitan. Dan yang terakhir, observasi dan rekomendasi timbul dari proses perbandingan yang seharusnya dan apa yang terjadi. Ada atau tidak ada perbedaan, auditor internal memiliki fondasi untuk membangun laporan. Materi yang ketiga yaitu pendekatan untuk mengonstruksi laporan. Mohon maaf, pendekatan untuk mengonstruksi temuan. Auditor internal harus memperhatikan beberapa faktor untuk melaporkan temuan-temuan audit. Di antaranya yang pertama, meninjau keputusan manajemen bisa jadi tidak adil dan realistis. Auditor internal harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada saat kelemahan terjadi. Keputusan manajemen didasarkan pada fakta-fakta yang tersedia saat ini. Yang kedua, auditor, bukan klien, harus bertanggung jawab untuk memberikan bukti. Jika sebuah temuan audit belum dibuktikan secara mendalam untuk memuaskan seseorang yang objektif dan wajar, maka temuan ini tidak bisa dilaporkan. Yang ketiga, auditor internal harus tertarik pada perbaikan kinerja, tetapi kinerja tersebut tidak mutlak harus dikritik hanya kurang dari 100%. Selanjutnya, auditor internal harus meninjau temuan-temuan audit. Mereka harus memeriksa dengan teliti untuk menemukan alasan-alasan yang mengandung kesalahan. Auditor internal, seperti halnya pendukung pernyataan lainnya, akan tergoda untuk merasionalkan interpretasi untuk mendukung temuan mereka. Materi selanjutnya ada tingkat signifikansi.
Setiap temuan mencerminkan tingkat kerugian atau risiko aktual atau potensialnya masing-masing. Auditor internal harus mempertimbangkan tingkat kerusakan yang bisa atau telah disebabkan oleh suatu kondisi kelemahan sebelum mengomunikasikannya dengan manajemen. Untuk kebanyakan tujuan, temuan-temuan audit bisa diklasifikasikan menjadi tidak signifikan, kecil, atau besar. Nah, selanjutnya ada temuan-temuan tidak signifikan. Temuan yang tidak signifikan, semacam kesalahan klerikal yang dialami semua organisasi tidak memerlukan tindakan formal. Dalam kenyataannya, memasukkan temuan seperti ini ke dalam laporan audit formal akan menjadi tidak produktif karena akan mengaburkan temuan signifikan yang sebenarnya pada laporan yang mengimplikasikan bahwa auditor internal tidak dapat melihat perbedaan antara setitik noda dengan noda yang menyebar. Materi yang keempat yaitu elemen-elemen temuan audit. Kebanyakan temuan audit harus mencakup elemen-elemen tertentu, termasuk latar belakang, kriteria, kondisi, dampak, penyebab, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan audit yang mencakup elemen-elemen ini, baik eksplisit maupun implisit, akan menjadi argumen yang kuat dilakukannya tindakan perbaikan. Baik elemen temuan audit yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang atau background juga mengidentifikasi orang-orang yang berperan, hubungan organisasi, dan bahkan tujuan dan sasaran yang menjadi perhatian. Hal tersebut harus bisa menjelaskan secara umum lingkungan yang melingkupi operasi dan gravitasi situasi yang menyebabkan auditor melaporkan temuan tersebut. Yang kedua ada kriteria. Pengembangan temuan audit harus mencakup dua elemen penting dalam konsep kriteria, yaitu yang pertama, tujuan dan sasaran. Bisa mencakup standar-standar operasi yang mencerminkan apa yang digunakan manajemen untuk dicapai oleh operasi yang ada. Yang kedua ada kualitas pencapaian. Dalam setiap audit atas aktivitas, sasaran-sasaran kelayakan, efisiensi, ekonomis, dan efektivitas harus tercakup. Untuk menentukan seberapa layak, efisien, ekonomis, dan efektifnya suatu operasi, audit internal harus memiliki tolak ukur standar pengukuran. Yang ketiga ada kondisi atau condition, merupakan jantungnya temuan. Kondisi mengacu pada fakta-fakta yang dikumpulkan melalui observasi, pengajuan pertanyaan, analisis, verifikasi, dan investigasi yang dilakukan auditor internal, dan informasi harus memadai, kompeten, dan relevan. Dan yang keempat ada penyebab, yaitu memerlukan latihan pemecahan masalah atau problem solving. Penyebab menjelaskan mengapa terjadi deviasi dan kriteria yang ada, mengapa sasaran tidak tercapai, dan mengapa tujuan tidak terpenuhi. Yang kelima ada kesimpulan. Kesimpulan atau conclusion harus ditunjang oleh fakta-fakta, namun harus merupakan pertimbangan profesional, bukan berisi rincian yang tidak perlu. Dalam membuat kesimpulan, auditor internal jelas memiliki peluang untuk memberikan kontribusi kepada organisasi. Jika auditor internal secara konsisten menyajikan kesimpulan yang bisa menghasilkan kinerja yang baru dan tingkatan kerja yang lebih tinggi, mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas produksi, menghilangkan pekerjaan yang tidak dibutuhkan, mendayagunakan kekuatan teknologi, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan jasa, dan meningkatkan posisi kompetitif organisasi, maka audit internal jelas bernilai. Yang keenam ada dampak. Dampak menjawab pertanyaan, lalu kenapa, di mana apa saja konsekuensi akibat yang signifikan tersebut. Dan yang terakhir ada rekomendasi atau recommendation, yaitu tindakan yang dapat dipertimbangkan oleh manajemen untuk memperbaiki kondisi yang salah satu, memperkuat sistem pengandalian intern. Saran yang paling memuaskan untuk
menyelesaikan temuan audit adalah membahasnya dengan manajemen operasional sebelum laporan audit tertulis diterbitkan. Dan materi yang terakhir yaitu pencatatan temuan audit. Laporan pencatatan temuan audit atau RAF memberikan acuan untuk pembahasan karena mencakup kebanyakan informasi yang dibutuhkan dalam satu lembar untuk menjelaskan masalah. Laporan tersebut juga berfungsi sebagai pedoman untuk mengingatkan auditor semua yang diperlukan untuk memperoleh informasi untuk temuan yang dibuat secara mendalam. RAF juga harus diselesaikan di lapangan sehingga setiap elemen yang hilang atau tidak lengkap bisa diperbaiki tanpa membutuhkan kunjungan ulang ke tempat yang diaudit. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya buka sesi tanya jawab. Terima kasih.